Pagi, pemirsa. Ya, saya di sini akan mencari soal ya seputar pendidikan lah. Tapi saya masih bingung nih nyari narasumber yang relate tentang ke hal pendidikan ini di mana. Maka dari itu, ayo ikutin. Shop. Mas. Ya, Eh, jurusan di sini Cicing bukan, Mas? betul. Wah, pas banget. Langsung ya kita tanyain. By the way, namanya siapa, Mas? Nama saya Arif. Arif. Oke, Arif. Sekarang ini semester berapa? Sekarang semester 6. Semester 6 sastra Inggris ya? Betul. Oke. Iya, familiar sih. Oke. Jadi langsung aja ya. Ini tentang yang pertama ini tentang kurikulum merdeka. Jadi gimana pendapat Masnya nih tentang kurikulum merdeka? Kira-kira udah cocok diterapin di sekolah apa belum? Untuk kurikulum Merdeka sendiri sebenarnya sudah dilakukan secara bertahap ya. Karena cocok tidak cocoknya itu tergantung sekolahnya. Karena kebanyakan yang lebih siap untuk menghadapi kurikulum Merdeka itu adalah sekolah yang berada di kota daripada di daerah yang tertinggal gitu. Karena di daerah tertinggal itu masih banyak faktor utama yang menjadi masalah kurikulum Merdeka ini bisa diterapkan gitu. Seperti contohnya infrastruktur dan juga pemahaman guru terhadap kurikulum tersebut. Berarti udah oke, cuman belum merata aja ya? Iya, betul. Oke, terus sebagai calon guru nih, Masnya mau jadi guru nggak? Ya, Oke, bagus. Nah, Masnya nih ngerasa nggak kalau kurikulum ini tuh ngasih kebebasan buat guru atau malah makin bingung? sebenarnya untuk kurikulum Merdeka sendiri itu masih kebebasan sih kalau untuk gurunya, karena yang ditekankan di kurikulum Merdeka sendiri ini tuh lebih mengutamakan siswa itu butuh apa gitu. Oh, Yang siswa kurangnya apa kita yang sediakan. oke. Tentang ini masih relate nih tentang belajar online dan hybrid nih ya. Masnya pernah ikut kuliah online kan? Nah, gimana tuh rasanya? Bisa efektif gak buat ngajar bahasa Inggris? Untuk pembelajaran online sendiri sih sama ya kalau seperti yang saya katakan sebelumnya. Eh, bisa untuk belajar daring, akan tetapi tidak akan terlalu efektif. Jadi mungkin hanya bisa efektif, bisa saya bilang 30% sampai 40%. Sisanya tuh tidak akan bisa efektif karena ya ada faktor ya, kalau melakukan online itu ada malasnya atau gimana. Cuman menurut saya daring dan kalau mau daring, kalau mau offline, jadi tidak bisa di hybridkan, tapi kalau kecuali keadaan mendesak. Oke. Nah, kalau misalnya Masnya nanti ngajar, apa namanya, tantangan yang kira-kira bakal Mas hadapin waktu ngajar online tuh apa? Lebih ke memantau siswanya sih, kayak siswanya misal kita belajar soal speaking gitu dan juga pronunciation, kita nggak bisa memantau secara langsung sejauh mana siswanya tuh sudah mencapai di tingkat level tertentu gitu. Karena kalau untuk dari sendiri kita hanya bisa kayak mendengarkan, misalkan kalau siswanya bisa ya bisa gitu, cuman kita tidak bisa memantau sejauh mana siswa itu memahami materi yang kita sampaikan. Kita ya lebih susah ke praktiknya sih. Iya sih, praktiknya emang susah sih. By the way, makasih banget ya Mas ya, atas waktunya. Siap, Aduh. sama-sama. Mas Arif kan ya namanya? Iya, bagus. Ya, makasih ya Mas. Oke, jadi untuk wawancara tentang hal-hal pendidikan cukup sampai segitu saja. Saya Dika Nanda Putra. Bye.